Ya, jadi ada ungkapan Gus Jikang itu semenjak kapan kami juga tidak tahu persis apakah zaman Sunan Kudus, kok saya yakin tidak. Jadi ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mbah Sunan Kudus. Sama halnya Ahlussunnah wal Jamaah itu pada zaman Nabi ada enggak? Ya enggak ada kan. Pendirinya Al-Asy'ari, Al-Maturidi, yang jauh setelah Kanjeng Nabi. Ya, jadi Gus Jikang ini ya mungkin ya paling tidak zaman saya kecil lah mulai muncul. Kemudian menjadi viral itu baru beberapa tahun yang lalu lah, kira paling 10 tahun yang lalu. Yang penting kan begini, bahwa ini nilai-nilai yang diadopsi dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mbah Sunan Kudus. Karena beliau ini memadukan antara ini ya. Karena beliau itu dikenal sebagai seorang saudagar, seorang pedagang, seorang trader beliau ini. Ya, Gus Jikang ini Gus, ya bagus perilaku, ya kemudian J itu ngaji, ngilmu, ada juga yang mengatakan ngaji itu kaji, terus gang, dagang, karena memang tiga inilah. Tapi kalau untuk mencapai ke sana, tapi begini perlu diingat, Gus Jikang itu layak tadi tartib wala takib itu. Seperti dalam ayat Quran, inni rafi'uka, inni mutawafika wa rafi'uka. Saya ini mematikan dan merafa ya Nabi Isa. Ini dimatikan dan merafa enggak kan? Ini tidak ada kaitannya dengan urutan. Di Gus Jikang juga demikian. Ini urutannya malah sebenarnya dagang dulu. Dagang, ngaji, so kaji, akhirnya baguslah perilaku puncaknya itu. Jadi menurut saya begitu. Jadi Gus Jikang ini bukan berarti bagus dulu baru dagang, enggak. Jadi kalau istilah tadi analogi saya adalah ini mutawafika wa rafi'uka. Jadi wal wawu layak dari tartib wala takib. Tidak enggak, tidak ada urutan. Ya itulah, jadi memang beliau ini seorang pedagang juga. Dan alhamdulillah kalau dilihat sekarang loh ya. Coba Anda melihat di Kudus dalam angka. Ya. Produk domestik bruto di Kudus ini ya. Ini industri itu mengambil porsi itu sampai 65% loh. Perdagangan itu mengambil porsi 25%. Jadi sekitar 91% Kudus ini itu adalah dari hasil industri dan perdagangan. Pertanian hanya 2,8. Nah ini kalau kita menarik ke belakang, ya maklum. Dan bahkan kalau melihat ini ya, dulu pada zaman Belanda, orang yang terkaya di Indonesia itu Niti Smito. Bahkan beliau ini kepingin menunjukkan sikapnya, keindonesiaannya melawan Belanda itu, lantainya mau dikasih lantai dari gulden itu. Cuman akhirnya kemudian ditentang oleh Belanda, boleh tapi harus berdiri. Lah dia nggak mau ngabisin uang banyak kan. Kalau maunya kan begini biar nampak itu gulden gitu. Kemudian setelah pada zaman Orde Baru siapa yang terkaya? Lim Swee Liong. Lim Swee Liong ini kan ketika dia dari Cina kan turunnya ke Kudus. Pabrik yang masih tinggalan di sini ini adalah dulu Muliatek yang sekarang menjadi Indomaju. Itu cikal bakal dari perusahaan dari Lim Swee Liong. Rumah keluarganya masih banyak di sini. Nggak ada yang berani beli. Nah, di era sekarang yang terkaya di Indonesia adalah Jarum, Pak Bambang dan Pak Budi Hartono. Jadi kalau ditarik ke belakang, jadi nilai-nilai kewirausahaan itu sudah ditanamkan mulai zaman Mbah Sunan Kudus. Bahkan zaman saya kecil itu begini, nilai seorang pedagang sekalipun kecil itu lebih tinggi daripada seorang pegawai negeri zaman Belanda.
Ingat, karena yang namanya pegawai negeri ini di mata orang-orang santri, pertama adalah dia orang yang bergabung dengan Belanda, dengan penjajah. Dan yang kedua apa? Seorang PNS itu penghasilannya tidak bisa banyak, tetap fix. Ya. Lebih baik menjadi karyawan di sebuah toko kain itu lebih terhormat dibanding seorang PNS. Ini mindset zaman Belanda, orang-orang tua di Kudus. Sampai-sampai nek ono wong punya anaknya perempuan kok angel tuturane kita rabeno karo PNS gitu. Ya. Nah, ini bukan berarti kita tidak menghargai PNS, enggak. Betapa nilai-nilai kewirausahaan itu dijunjung tinggi ini. Ini yang saya kira perlu dipahami. Dan terbukti angka-angka tadi. Ya. Ini menarik sebenarnya ini. Ya. Jadi Gus Jikang ini aja ya berdagang, berwirausaha, ngaji, dan kemudian begini. Ini juga kita melihat bahwa zaman dulu Mbah Tur setiap malam Ahad, malam Rabu ngulang tuh yang ngaji bawa kitab itu banyak bos-bos juga. Iya. Pak Haji Tamami, Pak Haji Solhan, yang bos-bos kain itu juga ikut ngaji. Kalau ikut ngaji itu di sini ya ngaji yang bawa kitab. Itu biasa. Terus kemudian ya setelah itu puncaknya adalah bagus perilaku. Jadi saya yakin itu bukan Mbah Sunan Kudus yang membuat ungkapan itu, tapi itu adalah menyerap dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mbah Sunan Kudus. Analogi saya sama juga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdirinya, resminya. Jadi itu sudah semenjak zaman Kanjeng Nabi. Tapi kalau secara batasan hadnya ini adalah didirikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini kan jauh setelah ini. Jadi dengan kata lain dalam bahasa santrinya, ibtidak hakikinya pada zaman Kanjeng Nabi, Gus Jikang ibtidak hakikinya pada zaman Sunan Kudus, tapi ibtidak idofinya baru kira-kira beberapa waktu yang lalu. Gitu. Kira-kira begitu.